Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi sektor publik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Pulkeria Destrin, yang kedua Amalia Septianti, dan yang ketiga saya sendiri Aprilia Dewi Astuti. Baik, yang pertama akan saya sampaikan mengenai perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dan perencanaan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besarnya terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau konvensional serta pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Kemudian yang selanjutnya adalah anggaran tradisional. Nah, anggaran tradisional merupakan pendekatan yang sering digunakan di negara berkembang pada saat ini. Kemudian, penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban secara terpusat. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik anggaran tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggarannya didasarkan pada pendekatan inkrementalis. Kemudian, struktur dan susunan anggarannya itu bersifat line item. Kemudian, anggaran tradisional pendekatannya cenderung sentralisis. Kemudian anggaran tradisional itu bersifat spesifikasi dan bersifat tahunan. Kemudian prinsip anggaran yang digunakan adalah prinsip anggaran bruto. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa itu inkrementalis. Nah, anggaran tradisional bersifat inkrementalis, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Nah, pendekatan semacam ini itu tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan real, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah mengetahui apakah pengeluaran periode sebelumnya itu yang dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun ini itu sudah didasarkan pada kebutuhan yang wajar. Kemudian yang selanjutnya ada line item. Nah, line item itu didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, metode line item itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran. Walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan periode sekarang. Dengan begitu, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat. Karena satu-satunya tolak ukur yang digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan. Nah, penyusunan anggaran dengan struktur line item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan apa yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Kemudian, masalah utama pada pendekatan anggaran tradisional. Nah, masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya konsep value for money, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Nah,
Aktivitas susulan semata-mata dimaksudkan untuk menghabiskan sisa anggaran. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan tradisional, kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan, bukan berdasarkan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki atau outcome-nya. Kemudian beberapa kelemahan yang terdapat pada pendekatan anggaran tradisional. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran itu tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Kemudian yang ketiga, anggaran tradisional lebih berorientasi pada input daripada outputnya. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kemudian yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit untuk dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Kemudian yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Kemudian yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Nah, anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti korupsi dan kolusi. Kemudian, yang ketujuh adalah terjadinya sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai, menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah muncul budget padding atau budgetary slack. Kemudian yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Kemudian yang kesembilan, aliran informasi atau sistem informasi finansialnya yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. New Public Management. NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan kebijakan. Konsekuensinya bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Berikutnya karakteristik NPM. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome. Yang kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Yang berikutnya, model pemerintahan di era NPM. Yang pertama, pemerintahan katalis, yaitu berfokus pada pemberian pengarahan buku produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat bukan melayani. Yang ketiga, pemerintahan yang kompetitif, yaitu pemerintahan semangat kompetitif dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Yang keenam, pemerintah berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi. Yang kesepuluh, pemerintah pada mekanisme pasar. Berikutnya, anggaran kinerja. Anggaran kinerja ini, pendekatan ini disusun untuk mengatasi kelemahan pada pendekatan anggaran tradisional. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kerja.
Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem tersebut dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Zero-based budgeting. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ini dapat menghilangkan inkrementalis dan line time karena anggaran diasumsikan melalui dari nol. JBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun sekarang. Namun, penentuan anggaran berdasarkan pada kebutuhan saat ini. Berikutnya, proses implementasi JBB. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Yang pertama itu paket keputusan multi-eksklusif dan paket keputusan inkrementalis. Yang ranking dan mengevaluasi paket keputusan. Berikutnya, keunggulan JBB. Keunggulan JBB ini yang pertama, jika JBB dilaksanakan dengan baik, maka menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, JBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara sistematik untuk menggeser status dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Berikutnya, kelemahan JBB. Yang pertama itu kelemahannya, prosesnya memakan waktu lama. Yang kedua, JBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi JBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, proses merangking dan mereview paket keputusan, termasuk proses yang melelahkan dan membosankan. Yang kelima, memungkinkan munculnya kesan, yaitu keliru. Yang keenam, implementasi JBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Yang ketujuh, untuk melakukan perankingan paket keputusan, dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS 1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. 2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. 4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang rendah. 5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Karakteristik PPBS 1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. 2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan. 3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. 4. Dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif program yang meliputi identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik, alternatif program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, estimasi manfaat. Kelebihan PPBS 1. Memudahkan dalam mendelegasi tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. 4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. 5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi.
6. PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Kelemahan PPBS. 1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. 2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. 3. PPBS bagus secara teori namun sulit dalam mengimplementasikannya. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. 5. PPBS merupakan teknik anggaran yang orientasi statistik. Penggunaannya kadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. 6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Penggunaan ZBB dan PPBS. 1. Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. 2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama mengukur output. 3. Masalah ketidakpastian sumber daya pada pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. 4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. 5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perangkingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan. 6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. 7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. 8. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. 9. Pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Sekian dan terima kasih.